Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askal Musaki, kelas 12 Tegal 7. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang EVI secara singkat. Yang pertama, pengertian sistem EVI. EVI adalah kependekan dari Electronic Fuel Injection. Kalau diartikan, maka sistem EVI adalah suatu rangkaian penyuplai bahan bakar secara elektronik. Artinya, sistem suplai bahan bakar dari tangki ke ruang bakar sudah berbasis elektronik. Bagaimana mungkin dibuat berbasis elektronik? Sebelumnya, pada sistem bahan bakar konvensional yang masih menggunakan karburator bensin, dari tangki akan disalurkan ke karbon melalui pompa mekanis. Pompa mekanis ini bekerja menggunakan sebuah nok yang terhubung ke kamsek mesin. Di samping itu, karburator juga bekerja secara mekanis dengan memanfaatkan perbedaan tekanan udara untuk menyuplai bensin dengan volume yang pas. Tapi ada kelemahannya dari sistem konvensional ini. Volume bensin yang masuk ke ruang bakar itu tidak bisa 100% ideal. Memang mesin masih bisa bekerja dengan baik, tetapi ketidakidealan bensin yang masuk tersebut akan berimbas pada emisi. Kita tahu sendiri, makin hari standar emisi kendaraan semakin tinggi, sehingga dibuatlah sebuah perangkat elektronik yang terdiri dari sensor, prosesor, dan aktuator untuk memasukkan bensin ke ruang bakar secara ideal. Bagaimana cara kerja sistem EVI? Prinsip kerja sistem EVI juga menggunakan perbedaan tekanan. Namun perbedaan tekanan ini dibuat lebih tinggi, sehingga akan meningkatkan ketekanan di dalam saluran bensin. Ini akan menyebabkan bensin mengapung secara sempurna. Ibaratnya sebuah keran, kalau Anda buka keran dengan tekanan air yang rendah, maka air dari kerannya hanya mengucur. Namun kalau tekanan air besar, air yang keluar dari keran seperti menyemprot, sehingga akan memisahkan tiap molekul airnya atau mengapung. Lalu siapa yang meningkatkan tekanan bensin? Ya, ini adalah tugas dari pompa bensin elektrik. Pompa bensin elektrik sudah bekerja menggunakan motor listrik, sehingga kinerjanya tidak lagi dipengaruhi oleh RPM mesin. Ini akan membuat tekanan bensin lebih bisa dikontrol dan lebih stabil, sehingga sangat cocok untuk sistem injeksi. Mekanisme sistem EVI seperti yang ditunjukkan gambar di atas. Saat kunci kontak on, pompa bensin akan menyala, sehingga saat kunci kontak baru on, tekanan bensin sudah meningkat. Namun pada saat ini lubang injektor masih tertutup rapat, sehingga tidak ada semprotan bensin yang masuk ke intake manifold. Ketika kita putar kunci ke posisi start, injektor akan membuka dengan interval tertentu. Karena lubang injektornya kecil, ditambah tekanan bensin besar, maka efeknya akan mengaburkan bensin ke dalam intake manifold, dan bensin yang terkabut tersebut akan masuk bersama aliran udara ke dalam ruang bakar. Bagaimana mekanisme pengaturan volume bensin? Itu adalah tugas dari perangkat elektronik sistem EVI. Seperti yang dikatakan di atas, ada 3 komponen perangkat elektronik sistem EVI, yakni sensor, prosesor, dan aktuator. Dan yang pertama ada sensor. Sensor adalah komponen yang berfungsi mendeteksi semua indikator dan dijadikan acuan untuk menentukan volume bensin yang ideal. Dalam sistem pengolahan data, sensor berfungsi sebagai input device, di mana sensor-sensor ini akan mendeteksi beberapa indikator seperti temperatur udara intake, massa udara intake, temperatur mesin, dan lainnya. Umumnya sensor bekerja dengan memanfaatkan variabel resistor, di mana ada tekanan referensi yang diberikan. Kemudian tekanan referensi tersebut masuk ke sensor, di mana ada variabel resistor besar. Hambatan pada variabel resistor ini mengikuti kondisi yang diukur. Jadi output dari sensor berdebat dengan nilai tertentu. Nilai dari tekanan output ini akan diterjemahkan oleh prosesor untuk proses pengolahan data. Setidaknya ada 8 sensor pada mesin injeksi. Yang pertama, IAT, intake air temperatur, yang berfungsi untuk mendeteksi suhu udara intake. Yang kedua, MAF, mass air flow, yang berfungsi untuk mendeteksi massa udara intake. Yang ketiga, TPS, Throttle Position Sensor, yang berfungsi untuk mendeteksi sudut pembukaan katup. Yang keempat, MAP, Manifold Air Pressure, yang berfungsi untuk mendeteksi tekanan di dalam intake manifold. Yang kelima, ECT, Engine Coolant Temperature, berfungsi mendeteksi suhu air pendingin. Yang keenam, CKP, Crankshaft Position, mendeteksi putar crankshaft untuk mengetahui RPM mesin. Yang keenam, yang ketujuh maksudnya, CMP, Camshaft Position, mendeteksi putaran camshaft untuk mengetahui posisi top mesin. Yang terakhir, O2S, Oxygen Sensor, fungsi mendeteksi emisi gas buang dari dalam exhaust manifold. 2. Prosesor. Komponen prosesor pada mesin injeksi disebut ECU atau Electronic Control Unit atau ECM, Engine Control Module. Baik ECU atau ECM sama saja, hanya perbedaan
Penamaan fungsinya untuk mengolah data-data yang diberikan oleh sensor, kemudian memberi perintah ke aktuator. ECU bekerja seperti layaknya prosesor komputer yang akan mengolah semua data dari input device. Namun, ECU sudah diprogram untuk melakukan pengolahan data terkait kinerja mesin. Selain menghitung jumlah bensin yang ideal, ECU juga bertugas menghitung timing pengapian pada sistem pengapian DLI atau Distributor Last Ignition. Dengan kata lain, ECU adalah perangkat pengontrol elektronik yang menjadi basis pengolahan data terkait performa mesin. Yang ketiga, aktuator. Aktuator adalah perangkat elektronik yang berfungsi mengeksekusi perintah dari ECU. Aktuator ini mirip seperti output device yang akan melaksanakan perintah CPU pada komputer. Bedanya, aktuator pada sistem EV itu injektor. Fungsinya untuk mengambilkan bensin dari saluran bensin ke dalam injek manifold sesuai perintah dari ECU. Injektor bekerja dengan menggunakan solenoid, di mana ketika ada aliran listrik, kemagnetan pada solenoid akan membuka lubang injektor. Dan di saat inilah bensin mengaput. Untuk menentukan volume bensin yang mengaput ada pada timing atau waktu solenoid membuka. Artinya, ECU akan mengirimkan perintah berupa tegangan ke injektor dengan interval waktu tertentu. Lama interval waktu tertentu diperoleh dari proses pengolahan data yang melibatkan berbagai sensor. Komponen sistem EV. Secara umum, komponen sistem EV tidak jauh beda dari sistem bahan bakar konvensional ya, namun ada tambahan sedikit yang komponen elektroniknya. Beberapa komponen pada sistem EV antara lain 1. Full tank, 2. Full filter, 3. Full pump, 4. Full hose, 5. delivery pipe, 6. injektor, dan terakhir pressure regulator. Ya, cukup sekian pembahasan materi EV dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.